Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bertemu malam ini di kajian Ittiba Mengaji. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah dengan tema sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-32, yang insya Allah kita akan kembali mengambil manfaat dari penjelasan guru kita, Ustadz Dr. Andi Oktavian Latif, Hafizullah Ta'ala, dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan sebelumnya Ana sampaikan ada kendala teknis Ustadz, yakni Zoom kita ini tidak pro padahal sudah kita bayar, sekarang sedang kita komplain ke Zoom-nya Ustadz, ke customer support. Jadi Allah alam Ana tidak tahu apakah nanti 40 menit dia terputus Ustadz. Demikian Ustadz. Saat ini sedang dikomplain Ustadz. Baik. Hmm. Nah, labas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, di mana kita masuk pada pembahasan tentang hal-hal yang menyebabkan eh, terjadinya penyimpangan, dan juga ini sekaligus menjadi ciri dari orang-orang yang terjerumus ke dalam penyimpangan. Penulis berkata di dalam kitab beliau ini, wa innal muta'ammil fi turuqi ahli zayg wad dalal yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahli huda, yaitu eh, orang-orang yang sesungguhnya orang yang memperhatikan kepada metodenya orang-orang yang menyimpang, maka dia akan mendapati bahwa jalan mereka atau pemikiran mereka itu menyelisihi jalannya orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Dialah yang dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat, di antara Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang muhkamah, yaitu yang jelas maknanya, ya, dan jelas tafsirannya. Hunna umul kitab, maka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai umul kitab, induk dari Al-Qur'an. Karena itu maknanya jelas dan tidak membutuhkan dalil lain untuk kita untuk menjelaskan hal tersebut atau untuk memahami ayat tersebut. Wa ukharu mutasyabihat, akan tapi ada ayat-ayat yang lain yang sifatnya mutasyabihat, yakni ayat-ayat yang membutuhkan ayat lain untuk menafsirkannya, membutuhkan dalil lain, bisa ayat, bisa hadis, ya, untuk menafsirkannya. Maka ini disebut mutasyabihat, ya, karena bisa jadi ayat tersebut tidak dipahami oleh sebagian orang, tetapi sebagian orang lain memahaminya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang yang
orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabahan, maka mereka itu mengikuti apa-apa yang mutasyabihat. Ya, ini maksudnya adalah mereka me, yani, berpegang teguh kepada ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut dan tidak mau menuju kepada ayat-ayat yang muhkamat. Padahal untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut itu kita harus menggunakan ayat-ayat yang muhkamat. Kita harus menggunakan umum kita. Tetapi orang-orang yang menyimpang, mereka sangat menyukai ayat-ayat yang mutasyabihat karena mereka bisa memelintir ayat tersebut. Mereka bisa membawa maknanya ke arah yang mereka inginkan. Tetapi ya, metode pendalilan yang benar di dalam Islam itu adalah kita harus menggabungkan seluruh dalil. Prinsip ini kalau dipegang dengan kuat, maka tidak akan orang tersebut terjatuh kepada yakni mengikuti mutasyabihat seperti yang disebut di ayat ini. Ittiba'ul mutasyabihat. Jadi prinsip atau kunci penting supaya ini terhindar adalah supaya kita terhindar dari penyakit ini adalah kita harus menggabungkan seluruh dalil ketika kita berbicara dalam suatu topik dalam ilmu syar'i, baik itu bidang akidah ataupun fikih ataupun bidang apapun itu di dalam syariat. Ya, jadi mutasyabihat ini di antara yang menjadi favoritnya orang-orang yang menyimpang karena ini menjadi celah bagi mereka untuk berbicara sesuatu sesuai dengan selera mereka dan hawa nafsu mereka dan kemudian mereka berdalil dengan ayat tersebut sehingga seolah-olah mereka punya dalil dari Al-Quran. Ya, ini adalah yakni eh, sebab terjadinya penyimpangan di antara sebab terbesar terjadinya penyimpangan gara-gara tidak menggabungkan seluruh dalil secara ilmiah menggunakan kaidah-kaidah yang sudah baku di dalam ilmu usul. Baik, di antara bentuk eh, atau di antara prakteknya orang-orang yang menyimpang mirip seperti ini, sama-sama mengikuti mutasyabihat, tapi bukan mutasyabihat di Al-Quran. Ya, demikian pula kalau mutasyabihat di hadis lebih sedikit ya. Ya, karena memang sifatnya hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Sehingga yang bisa dianggap sebagai mutasyabihat di hadis itu lebih jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi di antara praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang adalah mereka mencari kepada atau mereka menuju kepada fatwa ulama atau perkataan ulama atau perbuatan ulama yang bisa mereka pelintir, kemudian mereka katakan ini kita lihat Syekh Fulan atau ulama Fulan mereka berkata demikian dan demikian. Yang banyak menjadi target dari praktek ini adalah diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, jadi dalam banyak masalah beliau sudah menetapkan apa yang menjadi pemikiran beliau, belum menjelaskan dalilnya dari Al-Quran, menjelaskan dalilnya dari As-Sunnah, menjelaskan tentang eh, apa pendapat yang hak, apa yang merupakan kebenaran dalam masalah tersebut. Itu banyak dijelaskan di kitab-kitab beliau, misalkan. Kemudian ada satu tempat di kitab beliau yang itu bisa dipelintir, itu maknanya kurang kurang jelas gitu ya. Namanya manusia, maka ketika menulis atau ketika berfatwa, maka bisa jadi ada kalimat-kalimat yang digunakan itu kurang kurang jelas atau kurang kuat. Padahal sebenarnya pemahaman beliau kalau kita melihat kepada kitab-kitab beliau yang lain atau tulisan-tulisan beliau yang lain atau bahkan di kitab yang sama tapi di tempat yang lain, di bab yang lain. Pemikiran beliau jelas dalam masalah tersebut. Tapi ada satu tempat saja misalnya yang kemudian kalimatnya itu kurang jelas, maka itulah yang kemudian diambil oleh orang-orang yang menyimpang, kemudian itulah yang
eksploitasi. Ya, kita mengetahui bagaimana misalkan eh, pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masalah bid'ah misalnya. Ya, kemudian dalam sebagian tempat atau dalam sebagian kalimat misalkan, maka terdapat kalimat yang itu tampaknya seolah-olah Ibnu Taimiyah rahimahullah itu membenarkan bid'ah, padahal ini ya mutasyabihat kita katakan tidak jelas. Maka itulah yang akan kemudian diambil seolah-olah itu adalah yakni yang menjadi pendapat utama atau landasan utama untuk kita mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah dalam topik tersebut. Seolah-olah tempat itu, di bab itu, di halaman itu, di paragraf itu, seolah-olah itu adalah yakni patokan utama untuk kita bisa mengambil kesimpulan tentang apa pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah tersebut. Padahal di banyak tempat, bahkan di kitab yang sama misalnya, di banyak tempat ya beliau telah menjelaskan yang hak demikian, dalilnya ini dari Al-Quran, dalilnya ini dari As-Sunnah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka ini contoh dari mengikuti yang mutasyabihat, ya, tetapi itu mutasyabihat dari sisi itu ada di yang merupakan perkataan ulama. Dan ala kulli hal, kalaupun misalkan memang Ibnu Taimiyah ataupun ulama lain misalkan memang salah dalam masalah tersebut, tergelincir misalkan, maka itu tidak bisa jadi dalil. Ya, ala kulli hal, kalaupun misalkan itu benar misalkan, padahal ini kita katakan, kalaupun itu benar, tapi di tempat yang lain, ya bertentangan dengan itu semua. Bertentangan dengan satu tempat yang dijadikan sebagai, yakni seolah itu adalah patokan utama dari untuk mengetahui pemikiran Ibnu Taimiyah dalam masalah tersebut. Maka ini tentunya adalah yakni ketidakilmiahan ya dalam berdalil. Baik. Jadi di antara sebab yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu adalah karena orang-orang itu mengikuti yang mutasyabih. Ketika disampaikan ayat, disampaikan hadis, tapi sebenarnya itu pemahamannya salah, tapi karena ada ayatnya, sekedar ada ayat, sekedar ada hadis, seolah kemudian itu menjadi pendapat yang hak. Maka ini adalah ini kesalahan besar. Jadi di sini fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min, mereka itu mengikuti hal-hal yang mutasyabih ibtigha al-fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, mencari masalah, mencari eh, yakni sesuatu yang bisa menjadi masalah, yakni merusak agama. Itu sudah cukup untuk disebut sebagai masalah. Ibtigha ta'wil, dan mencari cara untuk mentakwil, untuk menyimpangkan makna dari ayat tersebut, makna dari hadis tersebut. Ya, maka ini adalah tujuannya dari ahlul bidah. Maka di sini disebutkan ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wil. Ya, ini adalah eh, ciri khas, ciri khasnya ahlul bidah. Mereka mencari fitan dan mereka mencari bagaimana untuk mentakwil dari. Wa fi sahih idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Ya, kalau eh, kalian itu melihat orang-orang yang mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat, maka merekalah yang Allah sebut nama mereka atau karakteristik mereka di dalam ayat tadi. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap mereka. Ya, eh, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab atas penyimpangan mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah menegakkan hujjah, telah menyampaikan ilmu, ya. Maka
ketika kemudian mereka sudah dijelaskan ilmunya, tetapi mereka tetap memecah belah agama dengan cara menafsirkan ayat atau hadis seenak mereka sendiri, maka ini adalah yakni penyimpang. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab atas hal ini, sehingga itu menunjukkan bahwa para pewaris dari Nabi Muhammad SAW itu para ulama, tugas mereka hanyalah menyampaikan, ya, tidak memiliki tanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi ketika hujjah sudah ditegakkan oleh para ulama tersebut. Baik. Wa ta'ala wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan, yakni jalan-jalan penyimpangan. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian itu kemudian akan terpisah dari jalan yang lurus, dari jalan yang hak, dari siratal mustaqim. Ya, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa al-haq itu cuma satu jalan. Ya, jalan yang hak itu cuma satu. Dan jalan yang hak tersebut tentunya adalah jalan yang sudah ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Baik. Jadi ini adalah isyarat, ya, bahwa jalan yang benar, jalan yang hak itu cuma satu. Karena kalau misalkan jalan yang hak itu ada banyak, ada beberapa, maka tidak mungkin kemudian kalimat larangannya adalah wala tattabi'us subul. Janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan. Disebut jamak di sini. Kalau jalan kebenaran itu juga ada banyak, maka nanti wala tattabi'us subul ini berarti menjadi kalimat yang tidak jelas. Jadi kalimat yang sama-sama bisa diterapkan untuk jalan yang hak yang banyak tadi dan jalan yang menyimpang yang juga banyak. Tetapi di sini, ya, disebutkan jamak menunjukkan bahwa jalan yang menyimpang itu jamak. Sehingga dari sini kita simpulkan jalan yang hak itu cuma satu. Makanya kemudian ditekankan lagi di bagian ini, fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga kalian kemudian berpecah belah, menyimpang dari jalan yang hak, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sabili. Ya, jadi jalan yang hak cuma satu. Baik. Nah, ini contoh yang muhkamat, jelas sekali. Wala tattabi'us subul. Ya, kalau misalkan berhenti di sini saja, ini bisa ditakwil macam-macam. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Ya, kemudian tadi kita katakan ini menunjukkan bahwa jalan yang hak cuma satu. Kalau jalan hak itu juga yang Kalau jalan yang hak itu juga banyak, maka tidak mungkin disebut di sini as-subul. Maka bisa dibantah oleh orang-orang yang menyimpang. Mereka masih bisa berargumen bahwa eh, baik, jalan yang hak banyak, jalan yang menyimpang banyak. La tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Nah, ini mutasyabihat, maka eh, tentunya dari konteks kita bisa paham bahwa jalan-jalan yang banyak ini yang dimaksud adalah jalan-jalan yang menyimpang. Tapi dari sini saja nggak bisa kita simpulkan bahwa jalan yang hak itu cuma satu. Mereka masih bisa berargumen seperti itu, walaupun itu adalah argumen yang lemah, ya. Tetapi kita lihat lanjutan dari ayatnya, fatafarraqu bikum an sabili. Jelas di sini. Ini menjadi ayat yang muhkamat. Karena disebut di sini, ya, kata sabil, kata jalan secara mufrad, secara tunggal. Sedangkan kata subul di sini jamak dari sabil disebutkan secara jamak, ya. Sehingga ketika dikontraskan seperti ini, maka ini menunjukkan bahwa jalan yang hak itu cuma satu. Fahammu alamati ahli zaih, maka ciri-ciri atau tanda-tanda dari orang yang menyimpang yang paling utama itu ada diantaranya adalah yang pertama al-furqah. Al-furqah allati nabbaha Allahu alaihi.
yaitu perpecahan. Ya, mereka di antara tandanya orang menyimpang adalah mereka berpecah belah. Apa yang dimaksud dengan berpecah belah di sini? Yang dimaksud berpecah belah adalah ya tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Karena yang namanya berpecah belah maksudnya adalah menyimpangkan atau menyimpangkan diri dari jalannya orang-orang yang sudah jelas dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka lah yang memahami Islam dengan baik, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Itu inti dari perpecahan. Itulah hakikat dari perpecahan, yaitu menyelisihi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bukan yang dimaksud perpecahan adalah perpecahan dengan orang-orang yang sesama. Sehingga sama nanti ketika kita berbicara lawan dari perpecahan yaitu persatuan. Bukan yang dimaksud persatuan itu adalah yakni kita bersatu dengan orang-orang yang sezaman, sama akidahnya, sama pendapatnya dengan orang-orang yang sezaman. Padahal akidahnya berbeda, pendapatnya berbeda dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan muridnya para sahabat itu tabi'in, dan muridnya para tabi'in itu tabi'in. Maka ini persatuan yang semu berarti. Ini persatuan yang batil. Persatuan yang hak itu adalah ketika seseorang itu bersatu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan muridnya sahabat yaitu tabi'in, dan muridnya tabi'in yaitu tabi'in. Inilah hakikat persatuan yang hak. Ya, sehingga ketika seseorang itu memaknai persatuan itu cuma bersatu dengan orang yang sezaman, kita ikut mayoritas, antum minoritas, ya, maka ikutilah yang mayoritas. Maka kalau pemahamannya demikian, maka seolah orang ini ketika nanti di akhirat, seolah dia cuma akan dibangkitkan dengan orang-orang yang sezaman saja. Di akhirat nanti kita akan dibangkitkan bersama yakni Nabi Muhammad SAW, ada juga para sahabat, ada juga para tabi'in, ada juga para tabi'in. Ya, mau ditaruh mana wajah kita kalau kemudian ternyata praktek dan pemahaman agama kita ternyata berbeda dengan generasi terdahulu yang soleh. Jadi patokan persatuan yang hak itu adalah ketika seseorang bersatu dengan yakni generasi terdahulu yang soleh. Dan yang disebut dengan perpecahan di sini adalah ketika seseorang itu menyelisihi pemahaman dari generasi terdahulu yang soleh. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak memiliki tanggung jawab atas mereka. Engkau bukan bagian dari mereka. Tidak ada hubungannya sama sekali antara engkau dengan mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang menyimpang itu berarti mereka sudah berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu tidak bisa sama-sama menjadi jalan yang hak. Jalan yang hak bukan dua, tapi cuma satu, yaitu jalan yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengikuti Rasulullah SAW, maka kita bisa simpulkan di sini bahwa jalannya para sahabat itulah jalan yang hak. Ya. Baik, jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan prinsip yang dari tadi kita bicarakan, yaitu kalau kita mau mencari pemahaman yang hak, pemahaman yang benar dalam memahami agama ini, maka ikutilah pemahamannya generasi terdahulu yang soleh dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'in. Kemudian ciri kedua dari orang-orang yang menyimpang adalah ittiba'ul mutasyabih, mengikuti dalil yang mutasyabih. Ini yang tadi kita sebutkan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka itu mengikuti dalil yang mutasyabih. Dalil yang membutuhkan dalil yang lain untuk memahami dalil tersebut. Tapi mereka tidak mau menuju kepada dalil lain yang bisa menjelaskan dengan terang benderang apa makna dari ayat ini.
Mereka langsung ambil ayat mutasyabihat ini, kemudian mereka pelintir sesuai dengan yakni keinginan mereka. Baik. Jadi eh, sebagaimana misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala misalkan banyak ya. Di antaranya misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas ars. Maka mereka anggap ini adalah ayat yang mutasyabihat. Karena mereka mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan istawa? Mereka katakan ini adalah ayat yang mutasyabihat, sehingga yakni kemudian mereka menyimpangkan maknanya. Istawa maknanya adalah istaula. Padahal kata istawa itu sudah merupakan kata yang yakni terang benderang maknanya di dalam bahasa Arab. Istawa maknanya adalah ala wartafa. Maknanya tinggi. Tapi mereka kemudian menganggap ini adalah ayat mutasyabihat. Ya, masa Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas ars? Mereka menanyakan demikian. Ya, berarti sama saja mereka tidak mau, tidak setuju dengan ayat tersebut. Tidak setuju dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian mereka menyimpangkan istawa, yakni maknanya adalah istaula. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau seandainya Al-Quran itu tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Al-Quran seperti kitab-kitab sebelum Taurat, Injil, itu sudah berapa ayat di Al-Quran yang akan diubah oleh orang-orang seperti mereka. Istawa kata mereka istawa. Kalau bukan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebelum mereka. Kemudian ciri khas yang ketiga dari orang yang menyimpang adalah ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Ya, ini seharusnya tidak ada hamzah. Yani hamzatul wasl saja. Ittiba'ul hawa yaitu mengikuti hawa nafsu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, disebutkan bahwa mereka memiliki penyimpangan di dalam hati mereka, yakni mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Yakni mengikuti hawa nafsu ini adalah ciri khasnya ahlul bid'ah. Sehingga ketika dalam memahami misalkan atau eh, ketika memahami ayat misalkan ya, atau memahami hadis atau terjadi masalah kontemporer, maka mereka akan mendahulukan hawa nafsu mereka dibandingkan dari ya, sehingga kita akan melihat ciri khasnya alul bid'ah adalah seperti tadi, tidak mau untuk melihat secara menyeluruh perkataan dari seorang ulama, ya, maka mereka langsung vonis seperti yang tadi kita contohkan terkait misalkan Ibnu Taimiyah. Kalau itu mereka langsung vonis karena mereka memang menginginkan sesuatu yang bisa dipelintir sehingga sesuai dengan pemahaman mereka. Tetapi misalkan eh, sebentar, yang salah. Layar Anda terlihat ya. Tetapi misalkan ketika mereka misalkan yakni mendapati perkataan para ulama yang mereka sudah benci duluan misalkan. Kemudian eh, perkataan ulama tersebut menyampaikan sesuatu yang hak, maka karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu duluan, mereka akan berusaha menolak yang hak tersebut. Ini yang banyak terjadi ya di kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah, kemudian di kalangan Khawarij dan Murji'ah, kemudian di kalangan banyak sekali ya Qadariyah dan Jabriyah, yakni dua kubu yang saling berseberangan. Mereka ketika tidak menyukai, sudah tidak suka misalkan dengan seorang ulama, karena mereka anggap itu adalah orang yang bukan bagian dari mereka, maka walaupun ulama tersebut menyampaikan al-haq, mereka tidak akan mau menerima al-haq tersebut. Nah, ini contoh dari ittiba'ul hawa. Ya.
Atau sebaliknya, ketika ada seorang ulama yang sudah terlanjur mereka cintai, kemudian eh, ada perkataan dari ulama tersebut yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka tidak akan menerima perkataan tersebut. Ya, mereka mengatakan tidak mungkin ulama ini mengatakan demikian. Contohnya misalkan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebagian orang yang menyimpang sangat mencintai Al-Imam An-Nawawi sebagaimana kita semua mencintai beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tapi kemudian ketika disampaikan kepada mereka, ini perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang bid'ah. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang syirik. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Misalkan. Ya, maka mereka langsung tutup telinga. Ya, mereka tidak akan menerima perkataan dari Al-Imam An-Nawawi tersebut. Misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sebagian orang menyimpang cintai beliau, sebagaimana kita semua juga mencintai beliau. Tapi kemudian ketika disampaikan perkataan Ibnu Hajar tentang bid'ah, tentang tauhid dan syirik, tentang ya masalah-masalah yang itu bukan merupakan seleranya orang yang menyimpang dari mereka akan kemudian menafikan hal tersebut. Tidak pernah dikatakan oleh alas sekolah atau mereka mengatakan bahwa ini maksudnya bukan demikian. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Adapun ahlus sunnah, ketika misalkan yakni seorang ahlus sunnah, dan ini sudah banyak praktek dari sejak zaman eh, tabiin, tabiin, ketika misalkan berhadapan dengan atau membantah orang yang menyimpang, kemudian orang yang menyimpang tersebut dalam suatu masalah menyampaikan pendapat yang hak, maka ahlus sunnah akan mengatakan, fulan dalam masalah ini pendapatnya hak, ya, tapi ana membantah pendapatnya yang ini. Jadi minimal masih disebutkan bahwa pendapatnya dalam masalah tersebut adalah al-haq. Ya, kesalahan fulan bukan di bab ini tapi di bab ini. Nah, jadi membahas sesuatu itu secara ilmiah, ya, membahas sesuatu itu secara ya di proporsional sesuai dengan realita yang ada. Apa yang dikatakan oleh bulan, apa yang tidak dikatakan oleh bulan, dan dia mengatakannya dalam masalah apa, dalam konteks apa, apakah ada uzur atau tidak, itulah yang tidak oleh harus. Jadi bahkan terhadap orang yang menyimpang tidak mau seorang ahlussunnah itu berbuat zalim. Berbuat zalim itu maksudnya adalah menisbatkan suatu perkataan yang itu tidak pernah dikatakan oleh orang tersebut tapi kita nisbatkan kepada dia. Atau di antara bentuk kezaliman dalam masalah ini adalah ketika masih ada perkataan yang benar tapi kemudian kita membantahnya seolah semua perkataannya salah. Ya, ya, maka ini bukan sifat ilmiahnya seorang ahlussunnah. Ya, tapi seorang ahlussunnah itu akan fokus pada masalah apa yang dibahas, kemudian ya dibahas dan dibantah kalau memang ada kesalahan di situ. Baik. Kemudian yang keempat adalah mu'aradatus sunnah bil Quran. Ciri khasnya ahlul bid'ah adalah eh, membenturkan hadis dengan ayat. Membenturkan hadis dengan ayat. Ini diantara ciri penyimpangannya orang-orang yang menyimpang. Mereka akan membenturkan ayat dengan hadis. Maksudnya adalah biasanya yang terjadi adalah mereka akan eh, mereka mengambil ayat yang mutasyabihat tadi, ayat yang umum atau ayat yang mutasyabihat membutuhkan dalil lain untuk dijelaskan, untuk menafsirkan ayat tersebut. Kemudian itu mereka jadikan sebagai pegangan. Seolah itulah yang merupakan induk dalil dalam masalah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi, "Hunna ummul kitab." Ayat yang muhkamat itulah yang merupakan ummul kitab. Tapi orang-orang yang menyimpang itu seolah menjadikan ayat-ayat yang mutasyabihat itu sebagai ummul kitab.
Ya, sehingga ketika mereka kemudian menjadikan itu sebagai pegangan utama, dalil utama dalam masalah tersebut, kemudian ada hadis, maka mereka akan mengatakan ya hadis ini tidak terima karena tidak sesuai dengan ayat yang mereka jadikan sebagai patokan tadi. Maka mereka membenturkan ayat dengan hadis, mereka mengatakan kami tidak menerima hadis ini ya karena ini tidak sesuai dengan ayat yang tadi. Padahal tidak sesuainya, yakni tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun ahlu sunnah, maka ayat yang mutasyabihat harus dipahami dengan menggunakan kacamata dari dalil yang lain. Termasuk itu ayat yang lain ataupun hadis. Karena memang tugas hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Jadi as-sunnah itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran, bukan untuk bertentangan dengan Al-Quran. Tapi mereka suka untuk membenturkan as-sunnah dengan Al-Quran. Ya, membenturkan as-sunnah dengan Al-Quran. Baik. Jadi misalkan contohnya misalkan ya, contohnya misalkan yakni orang-orang yang menyimpang, misalkan kita ambil contoh yang gampang. Misalkan Murji'ah, ya, misalkan Murji'ah. Mereka berdalil dengan sebagian ayat saja, ayat-ayat yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, sehingga mereka kurang rasa takutnya untuk melakukan kemaksiatan, sehingga mereka mengatakan bahwa perbuatan amalan anggota tubuh itu tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Mereka mengentengkan amalan kemaksiatan. Ya, mereka mengatakan amalan itu bukan termasuk iman. Iman itu cuma apa yang ada di hati dan apa yang ada di lisan. Bahkan Murji'ah yang lebih parah adalah iman itu cuma apa yang ada di hati. Adapun perkataan lisan dan amalan anggota tubuh itu tidak termasuk keimanan. Jadi walaupun mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar atau bahkan kalimat yang menyimpang, kemudian atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu tidak mempengaruhi keimanannya sama sekali. Imannya tetap tinggi karena iman itu cuma di hati. Ini Murji'ah yang lebih parah. Maka mereka melandaskan pemahamannya tersebut menggunakan eh, ayat-ayat yang memotivasi, ayat-ayat yang sifatnya memotivasi, memberikan kabar gembira, yang memberikan bisyarah, kabar gembira. Dan mereka tidak mau menuju kepada ayat-ayat yang memberikan peringatan, ya peringatan dengan neraka, peringatan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Murji'ah mereka mengikuti sebagian dalil tapi mereka berusaha untuk melupakan sebagian dalil yang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Nah, Murji'ah itu fokusnya hanya dengan yang kabar gembira saja. Tidak pernah menuju kepada yang bersifat peringatan. Makanya nanti dakwah mereka itu fokusnya adalah cuma eh, tazkiyatun nufus, kemudian bicara surga, bicara pokoknya bicara yang indah-indah, yang senang-senang gitu ya. Tapi tidak ada ya di dalam dakwahnya tidak ada penjelasan tentang mana ini tauhid, mana ini syirik. Karena kalau bicara syirik nanti membicarakan ayat-ayat yang mengancam tentang kesyirikan. Ya, inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, ini bukan ayat yang disukai oleh Murji. Ayat-ayat yang seperti itu. Sehingga mereka tidak akan membahas tentang mana sunnah, mana bid'ah. Mereka tidak mau membahas mana, bahkan mana yang halal, mana yang haram. Bahkan mereka mengentengkan perbuatan yang haram.
Ya inilah Murji'ah. Sehingga hadis-hadis yang menunjukkan atau menunjukkan peringatan, ittaqulla anain, ya, takutlah kepada dua hal yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mereka nggak akan sebutkan. Ya, hadis yang berbicara tentang misalkan hukuman had, at-tayyib zani wan nasu bin nafsi, tarikul bidini, tarikul bil jamaah. Itu jarang dibahas, bahkan tidak pernah dibahas oleh Murji'ah. Yang dibahas yang senang-senang aja. Yang dibahas ya kisah-kisah yang menggugah, yang bikin orang ketawa atau bikin orang nangis, ya, yang menginspirasi kata mereka. Intinya yang senang-senang, tapi tidak pernah ada dalam dakwahnya menjelaskan tentang mana tauhid dan mana syirik dan apa saja perincian syirik, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan, kemudian apa itu sunnah dan apa itu bid'ah, dan merinci apa saja yang merupakan bentuk-bentuk bid'ah dan seterusnya. Padahal itu penting, ya, padahal itu penting sekali. Maka mereka membenturkan as-sunnah dengan Al-Quran karena tadi mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Kemudian ciri khas yang kelima adalah bughdu ahli al-athar. Mereka membenci ahli al-athar yaitu ahli sunnah. Ya. Maka ini adalah konsekuensi dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau mereka itu mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah menggunakan hawa nafsu mereka, maka mereka tidak suka dengan orang-orang yang berusaha untuk menegakkan al-haq, yang berusaha untuk menjelaskan bahwa ini pendapat antum ini adalah kesalahan. Mereka tidak akan suka orang-orang yang berusaha untuk menjelaskan al-haq. Makanya ini diantara ciri khasnya ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang, mereka akan membenci ahlus sunnah. Kemudian ciri khas yang keenam adalah itlaqul alqab as-sayyi'ah ala ahli sunnah. Ini harusnya ada hamzah. Nah, yang di sini harusnya di sini ada hamzah. Di sini harusnya enggak ada. Itlaqul alqab as-sayyi'ah ala ahli sunnah. Itu memberikan lakop-lakop yang buruk kepada ahli sunnah. Di zaman dahulu mereka mengatakan ahli sunnah itu adalah hasyawiyah. Hasyawiyah itu berasal dari kata hasyaw yang bermakna ya orang yang standar, ya, orang yang kecerdasannya rata-rata atau mungkin lebih rendah daripada itu. Mereka menyebut alusunah hasyawiyah karena alusunah itu cuma bisanya baca dalil tapi tidak bisa untuk menggunakan akal logika yang cerdas. Itu kata mereka. Maksudnya adalah karena alusunah tidak menggunakan akal sebagai landasan utama. Akal cuma alat bantu saja untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka mereka kemudian mencela alusunah sebagai hasyawiyah. Adapun di zaman sekarang, lakop yang banyak digunakan adalah Wahabiyah. Baik. Kemudian yang ketujuh, tarku intihali mazhabi salaf. Yaitu tidak mau menapaki jalannya generasi terdahulu yang soleh. Karena jelas itu nanti akan bertentangan dengan hawa nafsu mereka, dengan selera mereka. Makanya mereka tidak mau untuk mengikuti jalan generasi terdahulu yang soleh. Mereka tidak akan terima, yakni mereka tidak akan berusaha mencari tahu bagaimana pemahaman Ibnu Abbas dalam masalah, bagaimana pemahaman Aisyah dalam masalah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dalam masalah, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali dalam suatu masa. Mereka tidak peduli, mereka tidak punya perhatian untuk berusaha memahami atau berusaha mengetahui pemahamannya generasi terdahulu yang soleh, terutama sahabat. Ya, sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka akan meninggalkan ya perkataan-perkataan mereka menuju kepada perkataan-perkataan pionernya kebid'ahan mereka ya yang mereka anggap sebagai ulama besar. Sehingga makanya Asy'ariyah mereka akan eh, cuma melihat kepada perkataannya Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi tidak mau melihat kepada perkataan orang-orang sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, yakni Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan para ulama yang lain.
Ya. Maka ini adalah ciri khasnya Ahlul Bid'ah. Mereka tidak mau mengikuti jalannya generasi terdahulu yang sama. Harusnya ini menjadi patokan. Harusnya mudah untuk mencari tahu mana jalan yang hak. Tinggal dicari tahu apakah seseorang itu mengikuti jalannya generasi terdahulu yang seorang. Apakah dia cuma eh, mengikuti hawa nafsunya atau apakah dia mengikuti yakni pionir dari kebid'ahannya tersebut. Dan itu tentunya eh, bukan bagian dari generasi terdahulu yang sama. Baik. Ala kuliah tadi kita katakan Abu Hasan al Asy'ari, maka sebagaimana yang sudah banyak dari kita ketahui bahwa Abu Hasan al Asy'ari itu di akhir hidupnya beliau rujuk dari pendapatnya tersebut. Sehingga yang dinisbatkan kepada beliau yaitu Asy'ariyah atau Asy'ariyah, pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada beliau itu adalah yakni bukan akidah beliau yang terang. Baik. Kemudian ciri khas yang kedelapan dari Ahlul Bid'ah adalah takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil. Mengkafirkan orang yang menyelisih mereka tanpa dalil. Mereka banyak menuduh Ahlussunnah itu sebagai suka mengkafir-kafirkan. Padahal nggak ada buktinya sama sekali. Mereka itu karena mereka meyakini bahwa atau mereka menganggap bahwa ketika kita membahas ini tauhid, ini syirik, nah ini syirik bentuknya begini begini begini, kemudian bid'ah ini begini begini begini, kemudian ini hal-hal yang bisa membatalkan Islam begini begini, maka mereka kemudian akan mengatakan antum ini suka mengkafir-kafir. Yani ketika sekedar kita membahas bahwa ini dosa berbahaya, dosa ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Sekedar membahas seperti itu, mereka sudah anggap itu sebagai perbuatan mengkafir-kafirkan orang. Maka kita katakan ini adalah kesalahan. Ya. Bedakan antara membicarakan suatu perbuatan atau suatu perkataan atau suatu keyakinan. Apakah itu merupakan hal yang bisa membatalkan keislaman atau tidak? Ini masalah ilmu. Jadi justru wajib untuk dipelajari. Supaya kita bisa menghindari keyakinan tersebut atau perkataan tersebut atau perbuatan tersebut. Bedakan antara ini dengan kita membahas orang tertentu, kemudian kita mengatakan orang ini kafir. Ketika Ahlussunnah menjelaskan, ini perbuatan ini adalah syirik akbar, ini sesuatu yang membatalkan keislaman, maka jangan langsung dipahami bahwa, oh berarti antum mengatakan si fulan yang melakukan praktek ini, antum mengatakan ini adalah fulan itu berarti kafir. Maka Ahlussunnah tidak demikian. Ya. Ahlussunnah itu meyakini bahwa beda antara membahas suatu keyakinan, perkataan atau perbuatan. Apakah ini adalah hal yang bisa membatalkan keislaman? Beda antara ini dengan kita membahas orang tertentu. Apa yang menjadi objek bahasan di sini? Ahlussunnah itu ketika menjelaskan akidah, maka yang dibahas oleh mereka adalah keyakinan atau perkataan atau perbuatan. Ya, menjelaskan bahwa ini adalah dosa, bahkan dosa besar, atau bahkan ini hal yang bisa membatalkan Islam. Dijelaskan supaya kaum muslimin menghindari hal tersebut. Ya, ini tujuan. Adapun membicarakan figur tertentu, person tertentu, orang tertentu, maka ini ranahnya ulama besar. Dan itu akan dibicarakan kalau memang ada maslahatnya, kalau memang ada kebutuhan untuk membicarakan, untuk mengatakan bahwa si fulan sudah kafir. Ini yang bisa mengatakan seperti ini adalah ulama besar yang sudah memahami yang kaidah-kaidah dalam ilmu ini, kemudian memahami, jadi punya paham agama, sehingga bisa mendiagnosis apakah si fulan ini masih ada syubhat di kepalanya yang belum kita bersihkan, atau dia sebenarnya sudah tahu ilmunya, sudah tahu hujah-hujahnya, tapi dia masih keras kepala. Ini yang bisa mendiagnosis seperti ini cuma para ulama ya, eh, para ulama besar, para ulama robban, bukan konsumsinya penuntut ilmu apalagi orang awam. Baik. Jadi ketika seorang ulama itu menjelaskan, seorang ulama al-sunnah itu menjelaskan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini dosa besar, ini dosa yang bisa membatalkan keislaman, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena ini berbahaya sekali. Oleh karena itu jauhilah perbuatan. Sekedar itu yang tidak dituju oleh ahli sunnah ketika mereka menjelaskan tentang
tema-tema tersebut. Baik. Kemudian ciri khas yang kesembilan dari orang yang menyimpang adalah al-ijmal fi mawadi' tahtaju ila tafsil wa bayan. Yaitu ahlul bid'ah itu orang-orang yang menyimpang itu suka untuk berbicara secara umum, secara global dalam masalah-masalah yang itu membutuhkan perincian dan penjelasan. Wal qiyasu ala ma la yasihul qiyasu alaih. Kemudian praktek yang kedua yang mereka itu sering lakukan adalah mengkiaskan sesuatu padahal tidak boleh untuk melakukan kias dalam masalah tersebut. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, yang bagi lil mutakallim fil fiqh ayat tadi bahadain al-aslain al-mujmal wal qiyas. Wajib bagi orang yang berbicara fikih dalam masalah fikih untuk menjauhi dua landasan ini, dua argumentasi ini atau dua praktek ini, al-mujmal wal qiyas. Yaitu berbicara secara global padahal itu butuh perincian dan mengkiaskan sesuatu padahal sesuatu tersebut tidak bisa dikiaskan. Wa qala aidan aktsaru ma yukhti'un nas min jihati ta'wil wal qiyas. Yaitu hal yang paling banyak membuat seseorang itu tergelincir itu adalah dari sisi takwil dan qiyas. Qultu ma dzakarahu al-Imam Ahmad rahimahullah min at-tahdhir min hadaini al-aslain fil fiqh dalilun ala annahu fi babil aqidah yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Ya, penulis berkata, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah berupa peringatan terhadap dua argumentasi ini, dua praktek ini dalam ilmu fikih, yaitu al-ijmal wal qiyas, berbicara global dalam masalah yang itu butuh perincian. Kemudian kias, mengkiaskan sesuatu padahal sesuatu itu tidak bisa dikiaskan. Maka kalau itu dalam masalah fikih sudah diperingatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ini dalil bahwa dalam masalah akidah menjauhi dua praktek ini itu lebih lebih utama, lebih dibutuhkan. Menjauhi dua praktek ini yaitu al-ijmal wal qiyas. Al-ijmal wal qiyas yaitu berbicara secara global dalam hal yang itu butuh perincian dan al-qiyas yaitu mengkiaskan sesuatu yang itu tidak bisa dikiaskan. Jadi kita katakan di sini contohnya misalkan al-ijmal dalam masalah akidah, tentunya ini banyak sekali ya. Ana sebenarnya ingin mencontohkan al-ijmal dalam masalah fikih yang itu tercela, al-qiyas dalam masalah fikih yang itu tercela. Kemudian kita contohkan dalam masalah akidah. Tapi waktu kita nggak cukup, jadi Ana langsung saja bahas tentang masalah akidah ya. Contoh al-ijmal dalam masalah akidah yang itu padahal butuh perincian. Contohnya misalkan perkataannya Khawarij. Yani Khawarij itu dalam masalah masalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengatakan secara global, ini kufur, kufur akbar. Sehingga nanti kemudian mereka mengkafir-kafirkan orang-orang yang melaksanakan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah, maka mereka memerinci. Ini masalah akidah itu masalah yang butuh banyak masalah akidah itu banyak butuh perincian. Tidak bisa dipahami dengan satu hukum saja. Apalagi satu hukumnya itu salah. Kita katakan tadi, yakni berhukum dengan hukum selain Allah, menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya adalah kufur asghar. Hukum asalnya adalah kufur asghar. Jadi harusnya kalau mau bicara global saja, harusnya yang disebut adalah kufur asghar. Sebagaimana tafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kufrun duna kufrun. Dia berkata, melaksanakan atau menerapkan hukum selain hukum Allah itu adalah kufur asghar. Kufrun duna kufri. Kekufuran di bawah kekufuran. Jadi kufur asghar. Harusnya kalau mau bicara global, harusnya yang diucapkan adalah hukumnya adalah kufur asghar. Tapi Khawarij, mereka dalam masalah ini mereka mengatakan secara global, nggak ada perincian. Pokoknya semua bentuk yakni melaksanakan hukum selain hukum Allah itu adalah kufur, yakni kufur akbar. Maka ini ijmal yang berbahaya. Berbicara global dalam satu masalah yang berbahaya karena masalah tersebut butuh perincian. Rinciannya adalah misalkan kita bahas secara ringkas. Kalau sekedar melaksanakan hukum selain hukum Allah, itulah
kufur asghar yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau kemudian orang tersebut melaksanakan hukum selain hukum Allah dan yakni eh, meyakini bahwa itu boleh untuk diterapkan hukum tersebut, maka ini baru kufur akbar. Ini kata Ahlus. Atau dia melaksanakan hukum selain hukum Allah dan meyakini bahwa hukum ini sama bagusnya atau bahkan lebih bagus daripada syariat Islam. Ini baru kufur akbar. Jadi letak kufur akbarnya itu adalah karena keyakinan orang tersebut. Dia meyakini bahwa hukum ini boleh untuk diterapkan. Tidak masalah. Apa salah? Padahal hukum ini bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dia katakan, apa salahnya menerapkan hukum ini? Nah, ini berbahaya. Ini bisa kufur akbar. Jadi ketika uh, seseorang misalkan, yakni walaupun dia tidak menerapkan hukum tersebut, hukum selain hukum Allah tersebut, walaupun dia tidak menerapkannya, dia tidak melakukannya, tapi dia dalam hatinya meyakini bahwa apa salahnya menerapkan ini? Maka ini berbahaya, ini kufur akbar. Ya, jadi eh, contoh lain misalkan dalam masalah ini, ketika seseorang tahu bahwa Homer itu haram, zina itu haram, kemudian dia katakan boleh aja minum Homer, boleh aja zina, apa salah? Coba bayangkan, kira-kira gimana? Berarti orang tersebut sudah yang menentang sesuatu yang sudah jelas-jelas itu diharamkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Tapi orang tersebut kemudian mengatakan, apa salahnya kita minum khamr? Apa salahnya kita zina? Oh, zina kita. Maka sama juga. Apa salahnya menerapkan hukum ini? Padahal hukum ini jelas-jelas. Dia sudah tahu. Misalkan, dia sudah tahu bahwa hukum ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya. Ya, tapi kita lihat tadi catatannya adalah dia sudah tahu ini bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi butuh perincian. Ketika orang tersebut misalkan dia tidak melaksanakan hukum selain hukum Allah tersebut, tapi dia meyakini bahwa hukum tersebut sama bagusnya dengan syariat Islam atau bahkan lebih bagus daripada syariat Islam. Maka kita katakan ini juga kufur akbar, berbahaya. Baik, jadi dalam masalah ini ada perincian. Demikian pula dalam masalah kalau kita dari tadi kita bicara perbuatan, perbuatan atau keyakinan orang tersebut terkait hukum selain hukum. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan, orang yang melakukan hal tersebut? Maka ini juga butuh perincian. Apakah orang itu sudah terpenuhi syarat atau sudah hilang penghalang-penghalang untuk kemudian kita menyimpulkan bahwa orang ini memang sudah eh, keluar dari Islam? Itu banyak sekali perincian-perincian. Yang itu bukan eh, sesuatu yang dipelajari oleh penuntut ilmu, pemula, apalagi orang awam. Sehingga ini menunjukkan bahwa yakni eh, dalam masalah-masalah yang butuh perincian tidak boleh kita berbicara secara global saja, berbahaya. Baik. Kemudian contoh kias yang batil dalam masalah akidah ini juga banyak, ya. Contoh kias yang batil dalam masalah akidah itu juga banyak. Seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, yang dilakukan oleh Mu'tazilah, yang dilakukan oleh Kullabiyah. Mereka semuanya itu mengkiaskan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Jahmiyah yang mereka itu menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat sama sekali. Mereka sebelum melakukan hal tersebut, mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Ketika misalkan mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, Allah adalah As-Sami wa huwa As-Sami'ul Basir. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Mereka mengkiaskan kalau misalkan Allah itu punya sifat penglihatan, Maha melihat, dan punya sifat pendengaran, yakni Maha mendengar, maka nanti sama dengan makhluk. Nah, mereka mengkiaskan antara antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Gara-gara mereka mengkiaskan itu dan mereka ingin menghindari hal ini, mereka kemudian gimana reaksinya? Mereka kemudian menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi taktil yaitu menolak sifat Allah yang mereka lakukan tersebut, praktek taktil yang mereka lakukan tersebut pada hakikatnya sebenarnya karena mereka mengkiaskan terlebih dahulu.
Mereka mengkiaskan terlebih dahulu, kemudian karena mereka tidak mau hal itu, kemudian akhirnya apa langkah yang mereka ambil? Langsung ditolak semua sifat tersebut. Ya, jadi ini kias yang batil dalam masalah akidah, padahal dalam masalah tersebut tidak bisa kita kiaskan. Tidak bisa dikiaskan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, dari mana kita bisa mengkiaskan hal tersebut? Padahal sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafian kias. Laisa kamitslihi syai'. Ini penafian kias. Wa huwas samiul basir. Baik. Kemudian kita katakan tadi bahwa al-ijmal yaitu berbicara secara global dalam masalah yang butuh perincian. Jadi harusnya diperinci, tapi malah ahlul bid'ah itu berbicara secara global saja. Nah, ada sebaliknya yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, tapi nggak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu masalah tersebut harusnya dibicarakan secara global saja, tapi malah diperinci oleh ahlul bid'ah. Ya, gimana caranya? Jadi dalam masalah penafian, tadi kita katakan, ya nih, setiap kita berbicara dalil tentang Allah Subhanahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari ayat ataupun hadis, ketika menafikan sesuatu maka itu disebutkan secara ijmal di dalam ayat, di dalam hadis, di dalam dalil. Disebutkan secara ijmal. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara ijmal. Tapi Ahlul Bid'ah kemudian mau merinci. Allah itu tidak seperti lalat, Allah itu tidak seperti nyamuk, Allah itu tidak seperti... Ngapain antum merinci? Itu justru malah merendahkan jatuh. Kenapa antum malah membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk tertentu? Padahal di dalam ayat tersebut dinafikan secara global, secara ijmal. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Selesai. Inilah yang sesuai dengan kalimat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian orang tersebut mengatakan Allah itu enggak sama seperti gajah, Allah itu tidak sama seperti batu, Allah itu tidak sama seperti, nah maka ini ya tidak sesuai dengan eh, Al-Qur'an. Yaitu ketika menafikan secara global. Di Al-Quran dinafikan secara global. Tapi antum menafikan secara terperinci. Ini berarti sudah nggak sesuai dengan Al-Quran dan Nas. Ini haram tu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Secara global. Apapun kezalimannya, global. Yakni itu diharamkan atas diriku sendiri. Allah berfirman dalam hadis qudsi demikian. Maka nggak perlu diperinci kemudian Allah itu tidak melakukan apa perbuatan zalim misalkan disebutkan tidak melakukan korupsi, tidak mengharapkan korupsi atas diri sendiri, mengharapkan pembunuhan atas, mengharamkan zina, mengharam ajib ya. Jadi bukan memuliakan Allah Subhanahu, bukan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Justru malah berkata yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Jadi di dalam Al-Quran misalkan disebutkan tadi laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang menyimpang kemudian mengatakan Allah tidak memiliki jihad, Allah tidak memiliki jism, Allah tidak memiliki dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, maka ini adalah kesalahan. Jadi kesalahannya adalah merinci sesuatu yang harusnya global. Yang disebutkan di sini mengglobalkan sesuatu yang harusnya dirinci. Tapi ada juga yaitu satunya lagi yaitu yang kita sebut harus merinci sesuatu yang harusnya global. Biasanya itu dalam masalah penafian, menafikan sifat yang dinafikan di dalam dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat itu, tapi kemudian diperinci oleh oleh Ahlul Bid'ah. Baik. Maka ini adalah diantara ciri khasnya Ahlul Bid'ah dan ini juga merupakan sebab penyimpangan yang mereka lakukan itu karena mereka
mengkiaskan sesuatu yang itu seharusnya tidak boleh dikiaskan. Taib. Kemudian mereka mengglobalkan sesuatu yang harusnya dirinci. Kemudian mereka itu merinci sesuatu yang harusnya diglobalkan. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Anda kembalikan kepada moderator. Akhwan tidak ada pertanyaan untuk malam ini. Baik Ustadz, jazakallah khairan, barakallahu fiq atas penjelasan Ustadz malam ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi eh, tambahan pengetahuan bagi jemaah semua dan semoga kajian kita malam ini menjadi timbangan pahala kita di yaumil akhir kelak. Kami ucapkan jazakallah khairan, barakallahu fiik. Semoga Ustadz selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dan selalu ditambahkan ilmuwan Ustadz agar semakin banyak kaum muslimin yang mendapatkan manfaatnya. Demikian jemaah sekalian, kajian kita malam ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.